Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga pada hari ini kondisi Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang segar bugar, dan senantiasa mendapat tambahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya Tabib Guspur akan melanjutkan berbagi tip tentang penanganan sakit perut, yang mana tip penanganan sakit perut yang sebelumnya kita telah bahas, ya, yaitu manakala sakit perutnya berada di bagian kanan atas. Pada pertemuan hari ini saya akan berbagi tip kembali bagaimana cara penanganan manakala, ya, sakit perut itu terletak di bagian perut tengah atas, ya. Di pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan bahwa perut itu kalau kita bagi 4 pas di pusar itu terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian kanan atas, bagian kanan kiri, bagian perut bagian kanan atas, perut kiri bagian atas, perut bawah bagian kanan, dan perut bawah bagian kiri, ya. Sekarang kita akan memasuki yaitu jika posisi sakit perutnya itu di bagian tengah, ya, tengah tapi bagian atas, ya. Jika kita atau seseorang mengalami sakit perut yang mana posisi sakitnya berada di bagian perut tengah bagian atas, ya, maka coba, ya, cross check apakah selama ini, ya, orang tersebut sering terlambat makan, ya. Apakah orang tersebut sering telat makan, ya. Kemudian biasanya tanyakan juga atau kita lihat juga apakah orang tersebut atau sakit perut tersebut disertai dengan sakit kepala atau tidak, ya. Dan biasanya, ya, tanyakan juga apakah orang tersebut sering bersendawa. Jika memang mereka atas pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka itu dia menjawab iya, ya, kemungkinan orang tersebut sedang mengalami, ya, gangguan mah akut, ya. Maka solusinya apa? Jika orang tersebut, ya, mengalami gangguan mah akut, maka kita bisa berikan, ya, pengobatan atau memanfaatkan tanaman herbal atau obat bahan alam seperti, ya, temulawak, ya, kemudian kunyit, ya, ditambahkan dengan madu, ya. Dan yang paling penting, ya, kurangi makan makanan yang banyak mengandung lemak, ya. Kemudian istirahat yang cukup, hindari minuman, ya, yang bersoda, kemudian istirahat total, ya. Kemudian kita lanjut, jika sakit perutnya berada di bagian, ya, tengah
tapi bawah, ya, bagian tengah bawah. Coba lakukan penekanan, ya. Jika sakitnya perut bagian tengah bawah, ya, maka coba lakukan penekanan dengan jari di bagian perut yang terasa sakit tersebut, ya, terdapat nyeri atau tidak. Kemudian apakah pasien, ya, atau orang yang mengalami sakit perut tersebut sering mengalami kembung atau tidak? Terus tanyakan juga sering merasa mulas kah? Ya. Dan sering BAB kah? Ya, tanyakan. Kemudian tanyakan juga, ya, sering diare atau tidak. Ya. Jika semuanya iya, ya, jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka, maka kemungkinan, ya, gangguan yang terjadi adalah gangguan pada atau adanya peradangan di usus besar. Maka jika hal tersebut terjadi atau terjadi peradangan pada usus besar yang ditandai dengan sakit perut yang berada di tengah bawah, ya, dengan indikasi yang saya sebutkan tadi, maka kita dapat memanfaatkan, ya, kunyit, ya, bisa diminum 3 kali 1, ya. Kemudian kunyit yang digunakan adalah bagian empunya, ya. Karena apa? Kunyit itu ada 2 bagian, bagian empu, ya, dan bagian rimpang, ya. Atau empu itu biasanya dikenal dengan umbi, ya. Karena antara rimpang dan umbi itu bisa atau punya manfaat yang berbeda, ya. Jika terindikasi ada peradangan, ya, maka yang digunakan adalah bagian yang umbinya, jangan pakai yang rimpangnya, yaitu yang panjangnya, ya. Kemudian tambahkan juga dengan sambiloto, yaitu 3 kali 1, ya, 3 kali 1. Ya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan agar terapi bisa segera teratasi, ya. Maka bisa dilakukan sama seperti saran-saran atau tindakan-tindakan atau diet yang dilakukan seperti kasus tersebut di atas, yaitu diantaranya kurangi minuman yang bersintetik atau bersoda, kemudian minuman alkohol, ya, banyak istirahat, ya. Manfaatkan madu atau perbanyak minum madu, ya, karena madu itu sifatnya adalah menetralkan dia, ya, atau pengharmonis dia. Jadi madu itu kalau misalkan dia kondisinya terlalu panas, maka dia menurunkan, kalau dia terlalu dingin dia memanaskan. Kemudian hindari banyak makanan yang berlemak, bersantan dan sebagainya, ya. Apakah bisa dibekam atau tidak orang yang mengalami radang? Ya, insya Allah bisa, tetapi dengan catatan, ya, lihat kondisinya dalam keadaan lemah atau tidak. Kalau kondisinya dalam keadaan lemah, ya jangan, tidak boleh dilakukan pembekaman, ya. Maka biasanya kalau prinsip pengobatannya, ya, jangan pernah lupakan titik al-kahil, ya, kemudian titik lambung, ya, di bawah belikat bisa, kemudian di pas daerah usus besar juga bisa, ya. Berapa titik, ya, kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya memungkinkan, ya bisa, ya, antara 3 sampai dengan 5 titik. Itu adalah cara pengobatan herbal dan pembekamannya, ya. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya.
untuk materi-materi selanjutnya. Jika ada permintaan request untuk membahas penyakit yang lain, silakan komentar di kolom komentar di bawah berikut ya. Silakan request penyakit apa yang mau dibahas ya. Jangan lupa minta keringan tanganannya untuk subscribe dan like ya, agar kedepannya perjalanan kajian-kajian pengobatan acara Ki Klasik Holistik dan Tiba Nubawa ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi mohon maaf. Sekian dari saya. Salam sehat dari Tabib Guspur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.